Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai sistem pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu Cahya Pangestika, Naila Devi Hendriana, Eka Mawarninda Rumega Utami, Mutia Indana Salsabila, Muhammad Zaidan Baroki Ahsani, Irfan Adi Nugroho, dan Solehatun Retno Azizah. Baik, selanjutnya mengenai pengertian sistem pembelajaran. Pengertian sistem pembelajaran yaitu suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir dalam suatu proses pembelajaran yang nantinya akan membawa hasil yang diinginkan. Dapat pula dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan sebuah sistem yang kemudian disebut dengan sistem pembelajaran. Kemudian selanjutnya mengenai beberapa komponen sistem pembelajaran. Yang pertama terdapat tujuan, kedua kurikulum, ketiga bahan, keempat metode, kelima media, keenam strategi, ketujuh lingkungan, kedelapan pendidik, kesembilan peserta didik, dan yang terakhir evaluasi. Baik, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran. Adapun 4 tingkatan tujuan pembelajaran tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadiannya mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu tujuan institusional atau lembaga. Tujuan institusional atau lembaga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Tujuan ini bersifat
lebih spesifik dan konkret, serta tercermin dalam setiap kegiatan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional dan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi dari lembaga pendidikan atau sekolah. Kemudian selanjutnya tujuan instruksional atau pembelajaran. Tujuan instruksional atau pembelajaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. TIU adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum yang ingin dicapai dalam setiap pokok bahasan dari sebuah bidang studi. TIK merupakan penjabaran yang spesifik dari tujuan instruksional umum. Kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Fungsi kurikulum. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Bahan pembelajaran. Pengertian bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran dalam arti yang luas tidak hanya yang tertuang dalam buku paket yang diwajibkan, tetapi mencakup keseluruhan materi pembelajaran. Setiap aktivitas belajar mengajar harus ada materinya yang diorganisasikan secara sistematis agar mudah dipahami oleh anak. Bahan pembelajaran adalah isi dari kurikulum yang berupa mata pembelajaran dengan topik, subtopik, dan rinciannya. Menurut taksonomi Bloom, bahan pembelajaran harus menyatu ketiga aspek kompetensi peserta didik, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kategori. Menurut Supardi dalam Fatoni dan Riana, kategori dibagi menjadi 4. Yang pertama, fakta, yaitu sesuatu yang telah terjadi atau dialami dan dapat berupa objek atau keadaan suatu hal. Yang kedua, konsep atau teori, yaitu ide atau gagasan yang menjelaskan serangkaian fakta. Yang ketiga, prinsip, yaitu suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu atau kebenarannya dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Yang keempat, nilai, yaitu suatu pola ukur, norma, atau tip yang berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat umum.
Materi. Karakteristik materi yang bagus menurut Hutchinson dan Waters adalah yang pertama, adanya teks yang menarik. Yang kedua, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir peserta didik. Yang ketiga, memberi kesempatan peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Yang keempat, materi yang dikuasai baik oleh pendidik maupun peserta didik. Dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran, pendidik dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, resource by design, yaitu sumber-sumber belajar yang secara khusus dirancang dan dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran. Contoh, buku pelajaran dan modul. Yang kedua, resource by utilization, yaitu sumber-sumber belajar yang berada di lingkungan sekitar yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembelajaran. Contohnya, museum, film, surat kabar, dan lain-lain. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk membantu dalam proses belajar mengajar berupa prosedur, urutan, langkah-langkah guna mencapai tujuan pembelajaran. Jenis-jenis metode antara lain yang pertama ceramah, yaitu menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan. Yang kedua, tanya jawab, yaitu interaksi antara pendidik dan peserta didik saling bertanya dan menjawab. Yang ketiga, diskusi, yaitu penyampaian bahan ajar dengan melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan solusi pemecahan masalah yang bersifat problematis. Yang keempat, demonstrasi, yaitu dengan cara memperagakan barang, kejadian atau dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media. Yang kelima, eksperimen, melalui pelatihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi yang dikerjakan bersama-sama oleh peserta didik dan pendidik. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Fungsi media pembelajaran antara lain 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. 2. Memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. 3. Kesempatan belajar yang merata. 4. Pengajaran lebih berdasarkan ilmu. 5. Menampilkan objek yang terlalu ke dalam kelas. 6. Memperbesar atau menampilkan objek yang terlalu kecil. 7. Mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat.
8. Memperlambat gerakan suatu proses yang terlalu cepat. 9. Menyederhanakan objek yang terlalu kompleks. Dan yang ke-10, memperjelas suatu objek. Jenis-jenis media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, media visual, yaitu hanya dapat dilihat. Contohnya, gambar, diam maupun bergerak. Yang kedua, media audio, yaitu yang hanya dapat didengar. Contohnya, radio, kaset suara, dan podcast. Yang ketiga, media audio dan visual, yaitu dapat dilihat dan didengar. Contohnya, video pembelajaran dan TV. Komponen selanjutnya yaitu strategi. Strategi pembelajaran merupakan suatu komponen dalam sistem pembelajaran yang berkaitan erat dengan komponen sebelumnya, yaitu tujuan pembelajaran. Menurut Fatoni dan Riana, memaparkan kriteria-kriteria strategi sebagai berikut. 1. Memiliki tingkat relevansi epistemologis yang tinggi. 2. Memiliki tingkat relevansi psikologis. 3. Memiliki tingkat relevansi sosiologis. 4. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara optimal. 5. Memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi discovery learning atau DL, strategi inquiry learning atau IL, strategi problem based learning atau PBL, strategi project based learning atau PBL, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Lalu ada strategi scientific learning atau SL, yaitu pembelajaran ilmiah. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pembelajaran. Lingkungan pendidikan terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan
fisik, yaitu suasana dan keadaan berlangsungnya pembelajaran. Lingkungan fisik ini dapat dilihat dan dapat disentuh dalam bentuk yang nyata. Contohnya yaitu ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Bentuk yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial yaitu iklim dan suasana pembelajaran. Contohnya yaitu guru, teman, dan suasana ketika pembelajaran berlangsung. Komponen yang selanjutnya yaitu manusia. Manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidik, dan yang kedua, peserta didik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus, yaitu sebagai profesi pendidik. Untuk menjadi pendidik harus mempunyai 4 standar kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kedua kepribadian, ketiga profesional, dan keempat sosial. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Komponen yang selanjutnya yaitu evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian. Sedangkan secara istilah, evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut Suharsini Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Apakah evaluasi itu mempunyai fungsi? Tentu saja. Fungsi dari evaluasi pembelajaran yang pertama adalah formatif. Formatif ini artinya dapat memberikan informasi berupa umpan balik baik bagi pendidik maupun peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu merupakan evaluasi pada akhir program pengajaran seperti akhir semester atau akhir kuartal untuk menentukan prestasi hasil belajar. Yang ketiga yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini digunakan untuk mengungkapkan kesulitan yang dialami peserta didik. Prosesnya dilakukan pada permulaan proses belajar mengajar, selama proses belajar mengajar berlangsung, dan akhir proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu fungsi seleksi. Nah, pada fungsi seleksi ini berguna untuk menyeleksi peserta didik yang akan diterima dalam jenjang pendidikan untuk disesuaikan dengan ruangan, tempat duduk, dan fasilitas. Fungsi yang kelima yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini dengan dilakukan evaluasi dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik.
Diterapkannya evaluasi pembelajaran juga karena adanya tujuan tertentu. Tujuan diterapkannya evaluasi pembelajaran yaitu pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidik. Tiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. 4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi peserta didik selama kegiatan belajar mengajar, serta untuk mencarikan alternatif atau solusinya. Dan yang kelima yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Prinsip umum evaluasi. Yang pertama, keterpaduan. Harus ada keterpaduan antara tujuan instruksional pengajar, materi pembelajaran, dan metode pengajaran. Yang kedua, keterlibatan peserta didik. Prinsip ini merupakan suatu hal yang mutlak, karena keterlibatan peserta didik dalam evaluasi merupakan kebutuhan mutlak. Yang ketiga, koherensi. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pelajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang hendak diukur. Yang keempat, pedagogis. Evaluasi diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku. Yang kelima, ada akuntabel. Evaluasi harus menjadi bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan seperti orang tua dan sekolah. Yang keenam, keseluruhan. Evaluasi dilaksanakan secara bulat dan menyeluruh dengan mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik. Yang ketujuh, ada kontinu. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program pembelajaran, karena penting guna memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai pada periode tertentu. Yang kedelapan, ada diskriminalitas. Penilaian harus mampu menunjukkan perbedaan di kalangan peserta didik secara individual. Kemudian kita lanjut ke tipe sistem pembelajaran. Pembelajaran di kelas. Pembelajaran langsung adalah pendekatan instruksional yang terstruktur, runtut dan dipimpin oleh guru serta penyaji materi kepada siswa oleh guru dilakukan dengan cara demonstrasi atau ceramah. Dengan kata lain, guru melakukan pengarahan proses pembelajaran atau melakukan instruksi kepada siswa secara langsung. Kemudian ada penerapan pembelajaran di kelas. Yang pertama, sikap dan gaya mengajar. Sikap pendidik dalam mengajar tidak bisa dianggap sepele. Sikap pendidik sangat berpengaruh terhadap suasana pembelajaran di ruang kelas. Pendidik hendaknya menunjukkan sikap yang demokratis dan simpati. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran. Dalam belajar sesungguhnya, peserta didik membutuhkan kepastian akan kebenaran materi pelajaran yang mereka terima. Oleh sebab itu, pendidik perlu menguasai materi dengan baik dan disampaikan dengan lancar, tidak tersendat-sendat. Yang ketiga, penggunaan strategi dan metode mengajar. Dalam hal ini dibutuhkan strategi untuk menentukan dan memilih metode mengajar yang sesuai dengan kondisi terkini di ruang kelas, sesuai dengan daya tangkap peserta didik, relevan dengan materi dan didukung oleh sarana belajar yang tersedia.
Yang keempat, penggunaan media belajar. Media belajar adalah semua alat bantu yang digunakan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Jika tidak memiliki media belajar yang memadai, paling tidak guru membuat catatan atau gambar sederhana di papan tulis untuk menjelaskan materi pembelajaran. Yang kelima, materi pelajaran yang disampaikan perlu dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman siswa sehari-hari. Jika materi pelajaran dirasa jauh dengan pengetahuan dan pengalaman siswa, guru perlu memodifikasi materi pelajaran menjadi bentuk sederhana. Pembelajaran melalui siaran. Yang pertama, media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perhatian, aspek-aspek keterampilan, mendengarkan, dan kemauan siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset dan radio adalah bentuk dari media audio. Media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media lainnya. Yang kedua, media audio visual. Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi karena penyaji materi bisa diganti oleh media, maka peran guru beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Contoh dari media audio visual di antaranya program video, televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara atau sound slide. Pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah kesediaan seseorang untuk belajar mandiri yang terdiri dari komponen sikap yang berinisiatif belajar tanpa adanya bantuan orang lain yang dapat merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber pembelajaran, dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai, serta mengevaluasi tujuan pembelajaran. Strategi belajar mandiri. Strategi pembelajaran mandiri memiliki tujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan pengembangan diri. Strategi yang digunakan lebih menekankan pada perkembangan metakognisi, merupakan kemampuan mengontrol aspek pengetahuan yang terdiri dari tahap mengingat, pemahaman, terapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Manfaat belajar mandiri. Adapun manfaat dalam belajar mandiri untuk peserta didik antara lain, yang pertama, peserta didik belajar sesuai dengan keinginan dan motivasinya. Yang kedua, peserta didik menekuni topik yang penting. Yang ketiga, peserta didik merencanakan dan menilai sendiri hasil pembelajaran. Yang keempat, peserta didik aktif dalam pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang ditekuni. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab atas proses pembelajaran. Yang keenam, mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, inovatif, dan membangun rasa percaya diri. Tahapan belajar mandiri. Langkah-langkah belajar mandiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pre-planning adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, mengevaluasi hasil belajar individu. Faktor yang mempengaruhi proses pencapaian belajar mandiri. Yang pertama, faktor karakteristik peserta didik, seperti kesadaran akan pentingnya lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar diri sendiri. Yang kedua, faktor kemampuan self-monitoring, self-management, dan motivasi dari peserta didik dalam belajar mandiri. Yang ketiga, faktor keterampilan yang digunakan peserta didik untuk mencari materi baru. Hasil yang diharapkan setelah belajar mandiri. Peserta didik diharapkan mengalami perubahan perilaku seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peserta didik diharapkan mencari atau menemukan ide untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi serta lebih bertanggung jawab. Tanggung jawab pendidik dalam belajar mandiri. Pada saat peserta didik belajar mandiri, pendidik selalu siap dalam memberikan bantuan serta membimbing jika peserta didik mengalami kesulitan. Pendidik menyediakan materi pembelajaran dan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta didik.
sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Peran institusi dalam belajar mandiri. Adapun peran institusi dalam belajar mandiri antara lain menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian tentang kecenderungan dan keinginan peserta didik yang mendukung pelaksanaan belajar mandiri. Institusi diharapkan memberikan penghargaan kepada peserta didik atas prestasi yang didapatkan. Oke, selanjutnya pembelajaran berbasis web atau jaringan. Pembelajaran berbasis web ini merupakan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet atau biasa dikenal dengan e-learning. Web yakni penggunaan internet untuk keperluan pendidikan di mana peserta didik dan pengajar tidak bersamaan dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Contohnya dapat melalui platform Google Classroom, YouTube, Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Contoh penerapan komponen sistem pembelajaran. Yang pertama, penerapan kurikulum prototipe sebagai solusi pendidikan di tengah pandemi. 2. Penerapan metode pembelajaran mind mapping untuk melatih berpikir runtut dan analitis peserta didik. Dan yang ketiga, media pembelajaran kuisis untuk mempermudah penyampaian materi dan memberikan pengalaman belajar dan perkembangan teknologi. Perbedaan sistem pembelajaran pada K13, KTSP, dan prototipe serta sistem pembelajaran yang digunakannya. Selanjutnya, perbedaan sistem pembelajaran pada K13, KTSP, dan prototipe. Dilihat dari segi kompetensi, di KTSP itu standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Sedangkan K13 SKL-nya itu ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Dilihat dari sisi mata pelajarannya, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula, itu di KTSP. Sedangkan di K13 semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu saintifik. Kemudian yang terakhir dilihat dari proses pembelajarannya, KTSP itu skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga kelas 3. Sedangkan K13 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Siswa harus menamatkan mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Perbedaan sistem pembelajaran pada K13, KTSP, dan prototipe. Dilihat dari sisi penilaiannya, KTSP proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaiannya dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Dilihat dari ekstrakurikuler, KTSP pramuka tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib, sedangkan di K13 pramuka wajib pada kurikulum 2013 ini. Dilihat dari penjurusan KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 11. Selain itu, penjurusan di SMK juga sedikit detail. Sedangkan di K13 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Siswa harus menamatkan mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Pada SMK, penjurusan tidak terlalu detail sehingga bidang studi penjurusan di SMK meliputi pengelompokan, peminatan, dan pendalaman. Perbedaan sistem pembelajaran pada K13, KTSP, dan prototipe. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum selanjutnya. Yang pertama, orientasi holistik, yang artinya kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. 2. Berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang terakhir, nomor 3, kontekstualisasi dan personalisasi, yang artinya kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe mendorong
pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Perbedaan sistem pembelajaran pada K13, KTSP, dan prototype. Kurikulum prototype memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level. Dia melakukan penyesuaian sehingga konteks dan muatan lokal. Kemudian, karakteristik pembelajaran kurikulum prototype. Pengembangan karakter, kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototype, 20-30 proses jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter karena yang pertama, memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, struktur belajar yang fleksibel. Perbedaan sistem pembelajaran pada K13, KTSP, dan prototype. Karakteristik pembelajaran kurikulum prototype. Fokus pada materi esensial. Pembelajaran yang mendalam atau diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, dan lain-lain. Perlu waktu.
Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengajar ketuntasan penyampaian materi. Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Melanjutkan prinsip penyederhanaan. Fleksibilitas. Perencanaan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran saat ini kerangka kurikulum mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Selanjutnya, aktivitas laboratorium. Pengelola laboratorium berkaitan dengan pengelola dan penggunaan fasilitas laboratorium atau bangunan, peralatan laboratorium, bahan-bahan kimia, dan sebagainya. Serta aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium membutuhkan keahlian khusus baik yang bersifat teknis maupun manajerial dalam rangka menjaga dan mengembangkan fungsi dan peranan laboratorium sampai saat ini. Laboratorium ideal hanya dinyatakan secara fisik dan kelengkapannya serta proporsi antara alat dengan pemakaian serta kualitas alat. Sementara dalam pengelolanya belum dinyatakan profesional. Setiap komponen alat laboratorium memiliki massa susu dan potensi kerusakan tanpa adanya maintenance yang akan mempersingkat umur dan daya guna alat. Kemudian, laboratorium sebagai fasilitas belajar dalam pengembangan sistem pendidikan tenaga kependidikan abad ke-21 merupakan tempat yang digunakan untuk mengaplikasikan teori keilmuan
pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya. Serta menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Laboratorium dapat berarti suatu ruangan tertutup dengan sejumlah perlengkapan atau sesuatu alat terbuka dengan karakteristik natural. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.